Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Merupakan sunnatullah apa yang telah terjadi di saat awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyuruhkan dakwah tauhid, membenahi akidah umat manusia dan menanamkan tauhid kepada umat manusia. Maka pada saat itu orang-orang kufar jahiliyah menganggap bahwa ini adalah dakwah yang aneh. Ini adalah dakwah yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya, sehingga asing. Seruan untuk beribadah hanya kepada Allah adalah asing. Oleh karena itulah mereka mencela dakwah tauhid. Mereka mencela dakwah Nabi. Mereka menghina dakwah Nabi. Bahkan mereka menyiksa orang-orang yang mengikuti dakwah Nabi. Bahkan mereka mengusir para sahabat dan mengusir Nabi dari tanah kelahirannya. Ini sunnatullah di dalam dakwah. Dan Nabi SAW telah mengkhabarkan, Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam akan datang dalam keadaan asing. Di awal dakwah Nabi, asing bagi mereka. Dan akan kembali dalam keadaan asing. Di akhir zaman, orang yang berusaha menegakkan agama Allah. Di akhir zaman, orang yang berusaha mendakwakan tauhid dan sunnah terasa asing. Fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah wahai orang-orang yang terasa asing. Berbahagialah, bergembiralah. Para sahabat bertanya, wa manil ghuraba ya Rasulullah? Siapa orang-orang yang asing ya Rasulullah? Qala alladhina yuslihuna idza fasadan nas. Kata Nabi, adalah orang-orang yang memperbaiki dirinya, memperbaiki agamanya, memperbaiki akidahnya di saat manusia mulai rusak. Dalam riwayat yang lain, Nabi menjawab, alladzina yuslihuna ma afsadan nas, yaitu orang-orang yang berusaha membuat perbaikan ketika manusia membuat kerusakan. Mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, menyeru manusia kembali kepada jalan Allah, mendakwahkan amal saleh, mengingatkan manusia dari bahaya syirik, dari bahaya bid'ah, dari bahaya hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Nah, ini orang-orang al-ghuraba yang berusaha menegakkan agama Allah, berusaha mengajak manusia kembali ke jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan, fahaula'il ghuraba qisman, bahwa al-ghuraba ada dua macam. Ahaduhuma alladzina yuslihuna anfusahum. Golongan ghuraba yang pertama adalah orang-orang yang memperbaiki dirinya, memperbaiki ibadahnya, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki muamalahnya. Wathani, dan yang kedua, alladzina yuslihuna ghairahum. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang memperbaiki orang lain. Selain dia memperbaiki dirinya, dia memperbaiki umatnya. Dia menyebarkan dakwah, membuat perbaikan di tengah-tengah masyarakat. Fahadha a'la wa afdal. A'la wa afdal. Ini adalah yang paling utama dan yang paling tinggi derajatnya. Oleh karena itu, al-ghuraba di akhir zaman ini benar-benar banyak ujian dan tantangan. Terlebih al-ghuraba, orang-orang yang asing, ketika mereka asing di tengah-tengah umat kufar, itu sudah biasa. Tetapi yang lebih lagi, ketika orang-orang ini ghuraba terasa asing di tengah-tengah kaum muslimin yang mereka mengaku sebagai muslim, dicela, dihina, dituduh, difitnah, diusir, dan lain sebagainya. Tapi Nabi SAW memberikan kabar gembira. Fatuba lil ghuraba. Bergembiralah wahai para ghuraba. Nabi memberikan kabar gembira. Innahu ya'ti 'alan nasi zaman, ya, as-sabru fihin kal-qabid 'alal jamar. Akan datang satu zaman, yaitu zaman yang dibutuhkan kesabaran ekstra,
di mana pada saat itu orang yang berpegang kepada agama Allah, orang yang sabar dalam memegang sunnah Rasulullah, bagikan dia memegang bara api. Berat, tetapi harus kuat, harus sabar. Karena kalau tidak, akan binasa, akan tergelincir, akan jatuh pada hal-hal yang bisa membinasakan dirinya. Maka sunnatullah, ketika dakwah tauhid dan sunnah, ketika orang yang berusaha menyebarkan ajaran Rasulullah dicaci, difitnah, dihadang, diusir, maka kita yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami benar-benar akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat nanti. Yakin akan janji Allah. Bagaimana dahulu Nabi dan para sahabat, di awal dakwah mereka diusir, dihina, disiksa, dibunuh, tetapi mereka yakin akan pertolongan Allah. Maka kita juga harus yakin akan pertolongan Allah, bahwa Allah akan menolong hamba-hambanya yang jujur di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.